Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dengan NIM C1B019024, kelompok 3, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 hama, 2 patogen, dan 2 gulma. Bahan pertama, belalang atau Oxia sinensis dengan klasifikasi filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxia, spesies Oxia sinensis. Belalang atau Oxia sinensis menyerang tanaman dengan cara memakan daun tanaman padi sehingga luas permukaan daun berkurang dan organ tersebut akan kehilangan separuh dari strukturnya. Adapun tanaman inangnya yaitu padi, jagung, dan rerumputan. Gejala yang disebabkan yaitu daun menjadi sobek, berlubang-lubang, bergerigi, bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara mekanis, membuat rotasi tanam atau menyebarkan jaring di bagian permukaan tanaman yang terserang. Secara biologis, memanfaatkan musuh alami seperti burung. Secara kimiawi, menyemprotkan pestisida atau bahan kimiawi. Bahan kedua, kutu putih atau Pseudococcus sp. Dengan klasifikasi filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Homoptera, famili Pseudocidae, genus Pseudococcus, spesies Pseudococcus sp. Kutu putih atau Pseudococcus sp menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman. Kuncup bunga dan buah muda yang diserang menjadi kering karena kehabisan cairan. Adapun tanaman inangnya yaitu kopi, kakao, jambu biji, alpukat. Gejala yang disebabkan yaitu daun menjadi layu, buah-buahan menjadi mengkerut, menghitam, mengeras, dan bahkan dapat menyebabkan kerontokan pada buah tersebut. Cara pengendaliannya yaitu dengan melakukan kultur teknis yaitu mengurangi kepadatan tajuk agar tidak terlalu rapat dan saling menutupi. Secara kimiawi, memberikan kapur anti serangga untuk mencegah hama kutu, menyemprotkan insektisida dan fungisida yang efektif. Secara biologis, merawat kumbang biru sebagai predator kutu putih. Bahan ketiga yaitu patogen Ralstonia sp. Dengan klasifikasi Kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Neisseria, ordo Burkholderiales, famili Burkholderiaceae, genus Ralstonia, spesies Ralstonia sp. Ralstonia sp menginfeksi pada luka-luka di bagian akar, termasuk luka yang disebabkan nematoda atau organisme lain. Selanjutnya, bakteri masuk ke jaringan tanaman bersama unsur hara dan air secara difusi dan menetap di pembuluh silam dalam ruang antar sel. Tanaman inang Ralstonia sp adalah tanaman pisang, terung, kacang tanah, kentang, tembakau, dan tomat. Gejala yang disebabkan yaitu tanaman seperti kekurangan air, daun muda pada pucuk tanaman menjadi layu, dan daun-daun tua atau daun-daun di bagian bawah menguning. Adapun cara pengendaliannya yaitu dapat dilakukan dengan pemberian pupuk cair akar. Bahan keempat, patogen Fusarium sp. Dengan klasifikasi Kingdom Fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Taberculaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Fusarium sp menyerang tanaman dengan mengadakan infeksi pada akar terutama melalui luka-luka. Bila luka menutup, patogen berkembang sebentar dalam jaringan parenkim, lalu menetap dan berkembang dalam berkas pembuluh. Tanaman inangnya yaitu cabai, terung, bawang merah, melon, semangka, pisang, tomat, kubis, dan lain-lain. Gejala yang disebabkan yaitu daun menguning, terjadinya layu sepihak atau keseluruhan, batang bawah berwarna kecoklatan, dan bila dibelah secara membujur maupun melintang, terlihat jaringan silam berwarna coklat ataupun kehitaman. Adapun cara pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menggunakan bahan kimia atau menggunakan agen hayati seperti Trichoderma sp, Glycocadium sp, dan Pseudomonas sp. Bahan yang kelima yaitu gulma rumput teki atau Cyperus rotundus. Dengan klasifikasi Kingdom Plantae, superdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Rumput teki atau Cyperus rotundus merugikan tanaman dengan cara mengeluarkan zat alelopati sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan menurunkan hasil produksi.
Gejala yang disebabkan yaitu rumput teki menyerap banyak air di dalam tanah, sehingga tanaman di sekitarnya tidak mendapat nutrisi dan akhirnya mati. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan cara mencabut rumput teki sampai akar-akarnya. Bahan yang keenam yaitu alang-alang atau Imparata cylindrica dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imparata, spesies Imparata cylindrica. Alang-alang atau Imparata cylindrica merugikan dengan cara berkembang mengikuti arah angin dan akan tumbuh pada tempat biji tersebut jatuh atau tersangkut. Pada saat tumbuh, alang-alang mengeluarkan alelokimia yang dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan tanaman lain. Tanaman inang alang-alang yaitu pada padang rumput. Gejala yang disebabkan yaitu terganggunya pertumbuhan tanaman pokok, mahalnya biaya pengolahan, dan dapat menurunkan kuantitas hasil tanaman. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan menggunakan herbisida kimia. Sekian laporan praktikum lapangan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.